thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan tentang keheningan. Pertanyaan pertama adalah, apa keheningan itu? Keheningan itu artinya ya nggak ada suara, nggak gaduh. Masalahnya pada zaman ini, kita itu enggan untuk hening. Kita lebih senang untuk ada suara atau gaduh gitu. Maka kalau di rumah, misalnya eh, sendirian gitu, ya ada nyetel TV, nyetel lagu, kemudian ada juga bales-bales WA dan sebagainya. Sehingga kita sebetulnya tidak mempunyai tempat atau saat yang untuk hening. Bahkan dalam perayaan Ekaristi pun saat hening itu dihilangkan. Misalnya gini ya, setelah menerima komuni, itu adalah saat hening di mana kita berusaha untuk meresapi kehadiran Kristus di dalam tubuh kita. Tetapi setelah komuni diisi lagu. Ya karena alasannya, kalau nggak gitu umatnya ribut. Jadi kita ini memang takut untuk hening. Padahal hening itu penting. Yang kedua, yang pertama tadi kan nggak ada suara, nggak gaduh. Yang kedua itu nggak punya pikiran yang banyak. Seringkali orang berdoa pun nggak bisa berdoa dengan tenang karena pikirannya ke sana ke sini, meloncat ke sana, meloncat ke sini. Nanti sedang doa mikir, misalnya misa sedang doa mikir, rumahku itu tadi sudah pintunya sudah saya tutup atau belum? Kompornya sudah dimatikan atau belum? Kalau sudah seperti itu ya kita nggak bisa doa. Pikiran kita itu yang jauh lebih lebih apa lebih ribut daripada suasana yang ada di luar. Maka meskipun kita sendirian, kita misalnya retret atau apa, kita diminta untuk hening sendirian, ya pikiran kita nggak bisa berhenti, loncat sana, loncat sini, dan itu yang sebetulnya mengganggu doa kita. Keheningan itu seperti melihat wajah kita itu di air yang jernih. Kalau airnya itu bergoncang, ada riaknya, maka ya kita nggak bisa melihat wajah kita dengan benar. Mungkin ya menceng-menceng atau bagaimana ya nggak patah-patah, ya nggak bisa melihat dengan benar, meskipun mungkin kelihatan. Dengan demikian pula, kalau kita mau melihat Allah dan hati kita ini bergoncang, artinya banyak riaknya, ya bagaimana kita bisa melihat Allah? Bagaimana kita bisa berdoa kalau hati kita ini penuh dengan berbagai macam pikiran? Bisa juga dendam, kemarahan, dan sebagainya. Sekarang bagaimana untuk doa? Ibu Teresa pernah diwawancarai oleh wartawan, ditanya bahwa bagaimana untuk berdoa. Ibu Teresa mengatakan, kawan itu tanya lagi, apakah pernah mendengarkan suara Allah? Ibu Teresa mengatakan, Allah yang mendengarkan kita. Terus dia menjawab lagi bahwa kalau kamu tidak memahami ini, saya tidak mungkin dapat menjelaskan. Artinya memang agak 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 susah juga untuk memahami doa dengan benih. Kita doa itu seringkali hanya mengungkapkan kata-kata sehingga lupa untuk hening. Padahal untuk mendengarkan doa itu juga untuk mendengarkan suara Allah, kita butuh keheningan. Keheningan yang bagaimana? Ya kita
menata, mengatur hati kita supaya kita bisa dan sanggup mendengarkan suara Allah. Nah, tapi seperti wartawan tadi tanya, apakah Allah berbicara? Enggak, Ibu Teresa mengatakan enggak, Allah juga mendengarkan. Nah, terus yang bicara siapa? Ya kita dengan Allah itu saling mendengarkan. Artinya bahwa yang mengalir dari situ eh, adalah kasih. Bukan lagi kata demi kata, tapi lebih pada kasih yang mengalir. Dulu ada seorang Romo Belanda, dia seorang Romo senior, dia mengajarkan gini, memberi contohnya gampang gini. Hening itu adalah, dia membayangkan bahwa dia dan saudaranya bertemu. Kan dia misi di Indonesia, jadi jarang pulang ke Belanda. Dia bertemu dengan saudaranya. Tetapi pada saat pertemuan dia nggak banyak berbicara, saudaranya juga nggak banyak berbicara. Mereka hanya duduk, saling melihat, saling tersenyum. Jadi hanya hatinya yang berbicara. Karena berbicara itu seringkali tidak untuk menyampaikan informasi. Berbicara itu hanya sekedar mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Soal penting dan tidak pentingnya juga kita kadang nggak tahu. Berbicara yang kedua cenderung hanya untuk membangun relasi, bukan menyampaikan informasi. Jadi penting kita menjaga pembicaraan kita, bicara kita, perkataan kita, supaya kita bisa hening. Mengapa kita harus hening? Saya bacakan ini yang menarik bagi saya itu dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu mengatakan gini. Kitab Pengkhotbah bab 5 ayat 1 sampai dengan 2. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Jadi ke gereja pun, ke rumah ibadat, pengkhotbah itu mengingatkan menghampiri Allah untuk mendengarkan Allah. Nah, masalahnya seperti beberapa waktu yang lalu ya, siang-siang itu sekitar jam 11-an gitu, ada seseorang WA saya. Ya saya jawab, ya WA-nya itu hanya basa-basi aja dah. Hanya nggak penting-penting banget gitulah. Saya jawab. Terus dia bilang gini, akhirnya setelah jawab-jawaban, balas-balasan gitu, dia bilang gini, Romo, sorry ya, ini saya masih mau persembahan. Lalu saya tanya, lo kamu sedang misa loh? Iya. Lo kau bisa WA-nan? Tadi sedang khotbah maka saya WA-nan naik. Jadi, loh, ini jadi sejak baca Injil, baca apa pertama dan kedua, itu orang udah enggan mendengarkan. Karena orang cenderung ingin bicara dan bicara untuk menunjukkan siapa dirinya. Padahal hening itu mengingatkan kita untuk diam, mendengarkan. Terus sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus hening? Ya, yang pertama tadi seperti saya katakan bahwa hening itu supaya kita mendengarkan suara Allah. Kapan Allah berbicara pada kita? Ya kan bisa melalui kitab suci, merenungkannya. Seperti Ibu Maria mengatakan, menyimpan perkara itu di dalam hati ketika Yesus
beberapa kali Bu Maria mengatakan itu ketika Yesus hilang. Dia juga ketika menemukan, kemudian Yesus jawabnya, mengapa kamu cari aku? Ibu Maria itu hanya menyimpan perkara itu dalam hati. Menyimpan bukan bukan hanya sekedar diingat-ingat, tapi direnungkan, direfleksikan apa maksudnya perkataan itu. Demikian pula kalau kita baca kitab suci, bukan berarti kita menafsirkan, sibuk menafsirkan, atau kita apa eh, mencari-cari, menghafal atau apa. Tetapi kita harus merenungkan apa yang hendak dikatakan Allah kepada kita. Karena kitab suci adalah sabda Tuhan. Dan apa yang hendak dikatakan Allah kepada kita, ini perlu kita renungkan. Merenungkannya bagaimana? Ya kita melihat kehidupan kita juga, melihat kehidupan kita sehari-hari di konfrontasi atau dilihat juga dari firman yang baru kita baca itu. Jadi ini perlu keheningan. Nah, masalahnya seringkali kita sulit untuk hening, sehingga kita ya tidak berusaha merenungkannya. Kita ya hanya baca kitab suci, ya sudah kita baca saja. Kita menafsirkan ini maksudnya apa, gitu. Tetapi tidak untuk diri kita sendiri. Nah, hening juga yang kedua adalah supaya kita bisa mendengarkan suara hati kita. Suara hati itu seringkali merupakan kebenaran yang mutlak. Jadi kalau kita mau berbuat apa, misalnya terlebih berbuat jahat, seringkali konflik dengan suara hati. Suara hati itu adalah suara Allah juga. Maka ya kita perlu mendengarkan suara hati. Nah, di dalam keributan, di dalam pergolakan pikiran kita, seringkali kita nggak bisa melihat atau mendengarkan suara hati kita. Maka hening, yang pertama tadi mendengarkan suara Allah dari kitab suci, yang kedua mendengarkan suara Allah dari suara hati kita, hati nurani kita. Seringkali kita abaikan hati nurani, maka tidak jarang hati nurani bisa dikatakan kalau dalam teologi moral itu bisa dikatakan tumpul dan mati. Artinya tumpul ya sudah. Kenapa hati nurani itu bisa tumpul? Karena dosa itu kita lakukan berulang-ulang. Gampangannya gini, eh, misalnya seorang ibu punya anak, pada waktu kecil anaknya nakal, dia mukul anaknya. Kemudian dia menyesal, ya saya kok mukul anak saya, dia menyesal. Mukul pertama menyesal, kalau sudah mukul kedua, ketiga, keempat, kelima ya sudah tidak punya rasa sesal lagi. Seperti suatu ya kebiasaan aja. Ini hati nurani yang tumpul. Yang mati ya kita nggak tahu, nggak bisa lagi membedakan salah dan benar. Kan, ini mati. Artinya kita tidak bertimbang salah, benar, bagaimana dengan orang. Seperti Yesus mengatakan ya, Injil hari ini misalnya, mengatakan kalau kamu persembahkan, kamu teringat hati saudaramu punya masalah, ya kamu pergilah ke dia, tinggalkan persembahanmu dan pergilah ke dia untuk berdamai. Yang Yesus tidak mengatakan kamu tidak, hati orang lain yang bermasalah dengan kita harus pergi. Artinya kita juga harus mengingat eh, memperbaiki diri. Artinya gini, kalau tanpa hening kita nggak akan tahu karena hati kita mati toh, mati tadi kita nggak akan tahu persoalan orang lain. Kita hanya menganggap ya aku benar, aku ingin melakukan apapun ya suka-sukaku. Ini hati nurani bisa mati. Yang ketiga, keheningan itu bisa memberi pandangan yang baru atas segala sesuatu.
Kalau Anda bermasalah, Anda hening, Anda pikirkan kembali berulang-ulang, Anda lihat dari sudut sini dan sudut sana, itu bisa melihat sesuatu yang baru. Tapi seringkali ketika kita bermasalah, kita hanya sibuk mencari pembelaan diri atau menyerang orang. Sehingga kita tidak melihat masalah itu secara utuh. Demikian pula dalam kehidupan kita hari-hari ya. Seringkali kita nggak bisa melihat masalah itu dengan utuh karena kita terlalu sibuk untuk membela, mengatur, menjadwal atau menyerang orang. Kita sibuk sendiri sehingga kita nggak bisa melihat masalah itu secara utuh. Maka perlu hening kalau kita ingin melihat segala sesuatu secara utuh. Demikian pula untuk melihat diri kita sendiri. Kita perlu hening untuk melihat diriku ini bagaimana. Bukan, ya aku sudah seperti ini ya mau apa lagi? Ya gak bisa gitu. Artinya kita nggak bisa hanya membela diri kalau gitu. Kalau kita berani hening, maka kita bisa melihat hidup kita ini secara lebih utuh. Yang keempat, di dalam buku Keheningan Hati, seperti yang saya katakan beberapa 2 bulan lalu, bahwa keheningan itu kita mencari kekuatan dari Allah. Artinya juga mencari kekuatan itu apa kehendak Allah di hidupku. Mencari kekuatan di situ. Karena kita sudah melihat Allah yang bersabda kepada kita, maka kita mencari kekuatannya di situ. Yang kedua, juga menyelaraskan karya kita dengan kehendak Allah. Jadi, seringkali kita itu melakukan karya karena merupakan reaksi. Melihat orang miskin, ya kita memberi, reaktif gitu. Pertanyaannya, apakah Allah menghendaki itu? Dan kita harus menyelaraskan karya kita dengan kehendak Allah. Hanya bisa kita temukan kalau kita mau hening, melihat karya kita dan mendengarkan sabda, apa yang dikehendaki Allah. Nah, seringkali kita tenggelam dalam kesibukan, artinya kita hanya berpikir bagaimana supaya karya ini berkembang. Misalnya memberi orang, ya bagaimana supaya bisa dapat dana, bagaimana supaya orang ini bisa bahagia. Tapi itu kan pemikiran kita sendiri. Apa yang dikehendaki Allah? Nah, kalau kita mau mengetahui apa yang dikehendaki Allah, kita harus berani membaca firman dan merenungkannya, mengeterapkan firman itu di dalam kehidupan kita saat ini dan di sini. Seringkali firman itu dilihat hanya sebagai masa lalu, belum masa kini dan untuk kita. Seolah-olah firman itu jauh dari kita. Padahal firman itu harus menjadi pegangan hidup kita untuk diterapkan saat ini dan di sini. Situasiku saat ini. Apa yang dikehendaki Allah. Nah, itu hanya bisa kita temukan dalam keheningan, enggan untuk hening. Karena apa? Ketika hening, itu pengalaman-pengalaman pahit atau dosa itu seringkali muncul. Orang nggak siap untuk menerima pengalaman pahit atau dosa yang sudah dilakukannya. Dia seringkali nggak siap. Maka orang lebih senang melarikan diri dari gambaran ini karena nggak siap untuk menerima dirinya apa adanya. Seperti orang bercermin, dia tuh nggak siap menerima wajahnya itu bagaimana. Dia nggak siap. Maka dia ya gonta-ganti cermin atau mencari yang lain. Aktivitas itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang
nggak berani melihat dirinya apa adanya, atau nggak berani melihat dosa-dosa, kelemahan, pengalaman-pengalaman buruk. Kalau pengalaman-pengalaman baik sih orang gampang menerima, tapi kalau pengalaman buruk kan orang susah untuk menerima. Nah, ketika orang susah untuk menerima itu, pada saat hening biasanya muncul, dan itu yang membuat orang gelisah. Maka orang enggan hening karena dia takut untuk melihat dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana supaya kita dapat hening? Ya, pertama, yang paling gampang pertama adalah menghindari keributan dari luar. Artinya ya, eh, orang-orang yang ngomong, orang apa, eh, alat-alat teknologi, informasi, hiburan dan sebagainya itu dihindari dulu. Nah, Yesus kan mengajarkan bahwa kalau kamu doa, masuklah ke kamarmu, tutup pintu, berdoalah dengan pada yang tersembunyi, karena Bapamu akan melihat yang tersembunyi. Artinya kalau mau doa, hening dulu. Jadi eh, mematikan semua alat teknologi, informasi, komunikasi, dan sebagainya. Nah, masalahnya kita ini eh, sudah bergantung ya. Sudah bukan hanya bergantung, tapi sudah seolah-olah menyatu secara penuh dengan alat-alat itu. Sehingga kalau kita terpisah, kita menjadi gelisah. Misalnya orang retret itu juga, eh, misalnya gini ya, dulu dulu di Rawaseneng, dulu zaman dulu itu di Rawaseneng itu nggak ada sinyal. Beberapa kali saya ketemu dengan orang retret yang dipersoalkan, wah di sini nggak ada sinyal, nggak enak. Loh, saya bilang kan retret, kita ini kan retret. Ya tapi retret kan perlu juga komunikasi dengan orang. Kalau begitu bagaimana kita bisa hening? Nah sekarang 2 tahun lalu saya ke Rawaseneng sudah ada sinyal sih. Jadi orang retret juga masih bisa komunikasi, bisa kirim ini, kirim itu, foto-foto dan sebagainya. Maka kalau mau hening, pertama hindari dulu keributan dari luar. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana kalau rumahnya itu di pinggir jalan yang rame, seperti di pastoran ini, ya di, di dekat masjid. Jadi kalau jam 2 sudah mulai sahur-sahur, itu sudah nggak tahu kenapa kok. Bagaimana dengan situasi seperti ini? Ini bisa diterima, artinya kita bisa menerima dan itu tidak membuat gelisah. Kalau kita menolak, aduh suara apa sih ini, dan itu akan membuat gelisah dan kita nggak bisa nih. Ya kita hanya mendengar saja, bukan mendengarkan, mendengar saja ada suara dan jangan ditolak. Karena kalau ditolak, hati kita yang membuat gelisah. Nah, maka kalau nggak punya alasan, kalau mengatakan, wah rumah saya itu ribut, tetangga-tetangga saya ribut, banyak pengajian, ya sudah, terima saja. Nggak usah ditolak. Karena kalau ditolak, kita nggak bisa hening. Kalau kita terima, kita bisa hening. Yang kedua, membuang segala keributan yang ada dalam diri kita. Artinya membuang segala keributan itu, ya kita mulai menata pikiran kita, hati kita. Kalau kita mau hening, kita harus berani melepaskan segala pikiran-pikiran kita. Artinya ya, eh, misalnya seperti saya contoh kata di misal, bingung, masih bingung apa kompornya udah dimatikan atau belum, apa pintunya sudah ditutup atau belum, ya sudah, kita singkirkan semuanya itu. Kita mau bertemu dengan Allah.
Ini yang paling sebetulnya ini yang paling sulit karena keributan di dalam diri kita itu jauh lebih ribut daripada keributan di luar diri kita. Yang di dalam diri kita ini kan nggak kelihatan. Kalau yang di luar diri kita ya kelihatan sih. Misalnya ada banyak kendaraan, ada suara masjid itu kelihatan. Semua orang tahu. Tapi yang di dalam diri kita ini yang orang nggak ada yang tahu kecuali diri sendiri. Maka meskipun Anda sudah berada di tempat yang sepi, belum tentu Anda bisa nih. Kalau di dalam hati Anda itu masih banyak pikiran yang semerawut ya, seperti lalu lintas yang padat, ada banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak masalah, ya kita nggak bisa nih. Untuk itu ya kita harus berusaha. Yang pertama, sebetulnya yang penting adalah menenangkan diri kita sendiri. Ya, melepaskan segala beban kita, menenangkan diri kita. Kemudian yang terakhir, supaya kita bisa hening adalah kita tidak eh, mencari pembenaran diri atau menghakimi orang lain, mencari alasan-alasan. Tetapi terimalah segala sesuatu itu apa adanya. Misalnya gini ya, kalau orang habis bertengkar, apakah dia bisa nih? Nggak bisa, karena dia sibuk mencari pembenaran diri, mencari alasan, mencari penghakiman. Ya sudah, sebetulnya ya sudah, terima saja. Habis bertengkar ya sudah, terima. Nah ini baru bisa nih. Kalau tidak ya kita selamanya nggak akan bisa nih. Maka untuk keheningan dari luar dan dari dalam, sebetulnya yang paling penting itu dari dalam diri kita sendiri. Kita dari luar bisa menghindar, tapi kalau dari dalam diri kita sendiri, kita nggak bisa menghindar. Kemanapun kita berada, yang dari dalam itu tetap akan membuat kegaduhan. Nah, sekarang doa yang hening. Maksudnya doa hening itu bagaimana? Doa yang hening itu ketika kita sedikit berdoa, maka Injilnya tadi saya pilihkan kan Injil bacaan beberapa hari lalu, hari Rabu kalau nggak salah, bahwa Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu doa jangan bertele-tele, jangan banyak kata, tapi dia mengajarkan doa Bapa kami. Nah, doa itu juga jangan terlalu banyak kata, artinya doalah yang pendek dan lebih banyaklah untuk hening, untuk mendengarkan. Masalahnya ada kritikan bahwa gereja itu gereja yang sekarang ya, gereja sekarang itu gereja noisy, gereja yang ribut. Artinya kalau gereja itu pengennya ya penuh keributan, misalnya apa harus ada band segala macam, dan itu yang disukai oleh orang-orang zaman sekarang kan, gereja pakai band, pakai laser, pakai macam-macam, khotbahnya harus apa, harus menggelegar gitu, sound systemnya harus canggih. Itu yang disukai zaman sekarang. Apakah kalau udah demikian bisa hening? Ya enggak. Apakah doa mereka bisa berdoa hening? Ya enggak. Karena dalam doa mereka sudah penuh keributan. Kita juga seringkali berdoa hanya sibuk mikir apa yang harus aku katakan kepada Tuhan. Ya, kalau di Injil kan dikatakan bahwa Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Ya, kita nggak perlu membuat banyak kata-kata pujian yang bagus-bagus. Ya cukuplah doa sederhana saja, tapi lebih banyak mendengarkan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupku. Nah, kalau Ibu Teresa juga mengingatkan bahwa doa hening itu memberi kekuatan untuk melakukan kasih kepada sesama. Bisa dibaca di buku apa? Dalam keheningan hati, di dalam keheningan hati, bisa dibaca di situ. Eh, saya merenungkan apa sih maksudnya Ibu Teresa ini ya?
dalam hening kita doa yang hening itu kita bisa apa? Selain mencari kekuatan dari Allah, menyelaraskan karya kita dengan kehendak Allah, kita juga dapat lebih mengasihi apa orang-orang yang kita layani. Mungkin saya nggak berani meyakini ini, mungkin karena di dalam hening kita melihat betapa besar kasih Allah di dalam hidupku. Sehingga ini yang mendorong kita untuk mengasihi orang lain lebih penuh. Tapi dalam buku itu tidak dijelaskan bagaimananya. Ya, kita perlu merenungkan sendiri. Nanti kalau ada kesempatan silakan baca di buku Di Dalam Keheningan Hati. Saya lupa halaman berapa gitu. Kalau nggak salah atasnya sendiri adalah kutipan dari Mazmur. Maka saudara sekalian, doa dalam hening itu penting bagi kita. Terutama sebelum berdoa, marilah kita hening dulu. Hening bukan berarti nggak ada suara dari luar, tapi yang terpenting adalah hening bagaimana kita bisa menata hati kita, membuang segala apa traffic itu, kemacetan lah, kesibukan seperti di jalan raya. Kalau istilahnya traffic itu kan sibuk, kesibukan di dalam hati kita supaya kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah. Nah, pertanyaannya kalau seperti wartawan yang tadi saya katakan bahwa apakah Allah berbicara? Enggak, Allah juga mendengarkan. Nah, terus ya kita saling mendengarkan Allah dengan kasih kita. Jadi kita bisa melihat kasih Allah dalam hidup kita supaya kita bisa melakukan kasih yang lebih besar lagi. Kita juga bisa melihat kehendak Allah dari firman-Nya supaya kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah. Itu saja, Win. Silahkan yang mau menanggapi atau mau sharing. Ya, terima kasih Romo sudah panjang lebar ya mengenai hening. Oke, dan satu kata-kata yang saya suka itu adalah memang ini Romo. Jadi kita akan bisa berdoa kalau kita hening gitu ya. Nah, itu yang memang sulit sekarang ini ya. Saya akui gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau sharing atau mau menanggapi, mau bertanya kepada Romo Gani, saya persilahkan. Oke, yang jauh dulu mungkin Padang, silahkan Padang. Padang, ada Pak Yosep, ada siapa lagi nih Padang? Mungkin bisa dibuka dulu semua ya, Rosa, bisa diinfokan untuk dibuka. Ya, oke, Pak. Ya, silakan sudah bisa. Ya, Oh, saya udah dengar jadul Pak Win. Ya, mungkin Pak Yosep mau sharing atau mau bertanya kepada Romo Gani, silahkan Pak Yosep. Belum Pak Win. Lanjut dulu Pak Win. Oke. Silakan lanjut dulu Pak Win. Ya, oke. Ada yang mau bertanya, Bu Stella mungkin mau Oke. menanggapi atau gimana nih? Iya, Silakan. sedikit. Ya, oke. Ini kata hening memang kayaknya untuk zaman sekarang kita perlu. Itu saya rasanya apalagi kalau menjelang kita tidur ya, malam pasti kan kita ada doa. Kita doa karena itu seperti tadi Romo bilang, mendengar suara Allah, mendengar suara hati nurani, itu muncul pada waktu kita mau tidur malam atau sudah sening, pokoknya udah sepi, kita mau tidur, pasti itu semua datang. Membaca firman, mencari kekuatan, menghindari keributan dari luar dan dari dalam, itu kita dapat pada waktu kita mau tidur. Pengalaman saya gitu ya. Karena begini, kita sepanjang hari itu kita sebelum tidur kita akan merenung. Tadi saya marah siapa, terus tadi siapa yang bikin saya sakit hati. Terus belum lama saya dapat renungan dari teman saya. Kita kalau mau tidur itu, kita harus hilangin semua itu. Maafin orang yang sakitin hati, terus yang kita marah semua hilangin.
supaya kita bisa tidur kayak seorang baby. Bisa tidur kayak seorang baby, jadi penyakit juga tidak gampang datang katanya. Tapi betul, memang hening itu perlu banget. Walaupun kita tidak berbicara sama Tuhan, tapi dia dari hati kita keluar sendiri, hati nurani. Mungkin kalau mau mendengar suara Allah, kita buka Alkitab, kita dapat satu nats yang cocok dengan apa yang pas kita perlu hari itu. Tapi itu waktu hening sangat-sangat perlu. Apalagi menjelang, kalau menurut saya, menjelang kita mau tidur malam. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Bu Terima Stella ya. Eh, Apakah Bu Stella selalu melakukan ritual itu? Iya, Hening dulu. kalau Ya, mau tidur malam itu semua yang sakit hati kita maafin. Yang kita marah hilangin ya, supaya kita bisa tidur enak gitu loh. Pak Bin, ya, ya, bener kan? ya. Jadi kita hening itu kita Ya, merenung. Kok merenung juga, merenung. Ya, terima kasih Bu Stella. Ya, makasih. Kebetulan Romo di tempat saya ini ada tempat dugem Romo. Jadi setiap malam itu musiknya jedang-jedung gitu ya. Dan yang enggak enak itu Romo, bassnya aja yang keluar Romo. Treble-nya nggak keluar, tapi bassnya aja yang keluar. Nah, saya heran. Tetangga saya yang di sebelah itu, depan itu bilang, saya sudah tidak terganggu, Win, gitu katanya. Ya, padahal saya juga merasa terganggu. Gitu. Nah, mungkin dengan kata-kata Romo malam ini, saya bisa mengerti ya. Mungkin dia nggak menganggap lagi suara itu ya. Betul. Mungkin dia menikmati gitu ya. Jadi akhirnya ya bisa tidur dengan tenang ya. Meskipun terganggu dengan suara yang musik yang diterima, keras. diterima. Ya, sudah diterima. Ya, mungkin Karena itu. kalau nggak diterima jadi jengkel, dan kalau jengkel itu yang membuat nggak bisa hening. Ya, betul betul Romo. Betul. Jadi mungkin yang saya rasakan tuh jengkel mungkin ya. Jadi akhirnya terganggu Romo. Terima kasih Romo. Semoga nanti tidak terganggu. Ini Bu Lintri, silakan Bu Lintri. Oh, ya, terima kasih. Selamat malam Romo Gani. Sehat ya Romo. Oh, tertarik sekali tadi Romo mengatakan keheningan Alhamdulillah. itu akan mudah kita dapatkan ketika kita dalam kesulitan ya. Tetapi mungkin kalau dalam kegembiraan, kesenangan kita akan sulit untuk melihat Tuhan. Tapi kalau dalam kesulitan kita akan menemukan keheningan. Tapi kalau dalam kegembiraan, kesukaan itu kita kadang sulit. Itu bagaimana caranya mau supaya kita pun dalam kegembiraan itu kita mampu melihat keheningan bahwa Tuhan itu ada gitu. Terus bagaimana belajar, saya punya pengalaman, saya tuh dulu kalau tengah malam saya selalu lihat kok Bapak itu selalu duduk bersila di luar gitu, tengah malam mesti selalu di luar, selalu duduk. Terus saya suatu ketika saya tanya Bapak ngapain tuh di luar? Yo aku ndongake, aku berdoa untuk semua anak cucu supaya sehat semua. Eh, apakah itu juga dalam situasi keheninganmu? Dan itu selalu dilakukan setiap malam sudah jam 12 lebih itu ketika suasana hening sekali. Padahal kadang kita kalau dalam suasana hening sepi, terus kita merasa satu ketakutan gitu loh, kok sepi sekali ya. Eh, kalau di lingkungan kan seperti itu. Itu saya minta yang itu aja mau bagaimana kita bisa melihat keheningan dalam kegembiraan kita sebagai Tuhan yang hadir di situ. Gitu mau. Terima kasih. Bersyukur kayaknya sih. Orang modern itu kan selalu duduk. Suaranya putus-putus Hilang, Romo. hilang. Suaranya hilang. Ada model murid gitu. Ah, iyo, sinyalnya ruwet. Artinya bahwa
Halo Romo, bisa diulang Romo? Suaranya putus-putus. Apakah ini keheningan berarti? Gara-gara Benar dalam keheningan. temanya keheningan sekarang. Ya. Dan mungkin sinyalnya Romo yang kurang baik ya. Jadi terlalu sibuk sinyalnya ini. Oh putus ini makin ya. Hah, iya putus nih. Putus ya Romo ya. Iya. Kita sambung ya, boleh saya sambung untuk Bu Lindri. Bu Ya, Lindri, kalau oke. kita dalam kegembiraan Ini ya, Bang. iya, kita kalau dalam kegembiraan pasti kita pertama langsung aduh praise the Lord. Kita langsung ingat Tuhan ada, Tuhan itu tidak pernah tidur, ya kan? Jadi selalu itu ada setiap dalam peristiwa gembira. Jadi katanya hanya bersyukurlah. Iya kan? Tapi juga bukan hanya kegembiraan. Waktu suami saya meninggal, anak saya tulis beritanya di Kompas, berita sukacita telah kembali ke rumah Bapak gitu. Bukan berita duka cita ya. Karena papanya setahun menderita kanker, jadi waktu meninggal mereka merasa itu sudah berita papanya terlepas dari penderitaan. Jadi beritanya sukacita gitu. Ini Ya, bagaimana? Jadi Romonya hilang sekarang. Ini sudah ada lagi. Oh, Oke. sudah. Ya. ya, Silakan terima kasih Romo Bu Stella. tadi bisa Iyo. dijawab. Berarti kalau ada berita duka lebih baik tidak berduka cita ya Bu Enggak, Stella. itu bukan anak-anak Pak. Anak-anak temani papanya itu di 1 tahun di Cina. Jadi waktu meninggal mereka tulis di Kompas berita sukacita telah kembali ke rumah Bapak itu. Jadi gimana ya? Mereka bilang enggak boleh berduka, Mama, kita harus gimana gitu. Jadi mereka beritanya berita sukacita. Ya, Kan ya. Oke, terima kasih Bu Stella. Oke, Ini Bu Romo Stella. Gani, silakan Romo. hilang lagi. Mau? Apakah ini latihan keheningan? Kurang lebih. Tapi pesertanya 46, jadi bisa ribut kok, Pak Win. Ada Pertanyaannya 46 loh. Ya, Pesertanya oke. 46. Silakan Romo. Nggak keluar. Saya Oh ya, udah. tadi nggak dengar sih sharingnya karena sinyalnya. Oh, Kalau bisa diulangi diulang aja Bu lagi. Lindri. Ya, Romo tadi kan ngendikan kalau dalam keheningan itu kita akan mampu dengan mudah ketika kita dalam situasi kesulitan. Tetapi kadang kalau dalam kegembiraan, kesukaan itu kan kita kadang sulit ya Romo melihat dalam keheningan bahwa itu kita bisa melihat Allah hadir di situ, itu loh Romo. Kemudian bagaimana kita bisa melihat dalam kegembiraan itu pun kita bisa masuk dalam keheningan untuk melihat Allah yang sungguh amat baik kepada kita. Nah, saya hanya punya satu pengalaman itu dari bapak saya. Itu kalau tengah malam itu dalam suasananya sudah sepi sekali. Bapak saya itu selalu duduk di luar, tenang. Saya tidak tahu, tetapi suatu ketika saya tanya, Bapak ngapain sih di luar? Saya berdoa, mendoakan kamu semua anak cucu supaya selamat. Saya sendiri kadang berpikir suasana sepi seperti itu kok tidak takut gitu loh Romo. Itu tengah malam. Si Bapak sekarang sudah tidak ada. Itu aja Romo, terima kasih. Ya. Artinya gini, bahwa di setiap budaya ya ada orang-orang yang mencari hening. Yesus pun beberapa kali kan mengajak para murid untuk menyingkir ke tempat yang sepi. Bahkan ketika Yesus sedang di rumah ibu mertua Petrus kan banyak orang datang untuk minta kesembuhan. Tapi Yesus pergi pada pagi-pagi buta, artinya masih ya tengah malam, pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Para murid bertanya,
"Oh, banyak orang nyari kamu." Yesus mengatakan, mari kita pergi, karena kita juga harus pergi ke tempat-tempat yang lain. Artinya bahwa gini, di setiap budaya itu ada apa tindakan apa laku laku untuk mencari tempat yang unik. Termasuk dalam budaya di Jawa juga ada laku untuk mencari tempat yang unik. Misalnya orang bertapa dan sebagainya. Artinya bahwa orang pada saat itu ingin mempersatukan dirinya, meskipun mungkin orang Jawa nggak kenal dengan namanya Tuhan atau Yesus, tapi istilahnya kalau di Jawa ada jagat kecil dan jagat besar. Pada saat hening itu kita menyatukan jiwa kita, diri kita dengan semesta. Karena ya ini masih sekedar kepercayaan gitu ya. Menyatukan dengan semesta. Demikian pula doa-doa kita sebetulnya menyatukan diri kita dengan Tuhan. Maka tadi saya mengatakan menyelaraskan apa yang kita inginkan dengan kehendak Tuhan. Itu persatuan hanya bisa dalam hening. Kalau orang Jawa itu bertapa dan sebagainya, itu mau mencari bertapa sekedar mencari kesaktian, tetapi mau menyelaraskan eh, jagat jagat itu dunia dunia kecil dengan dunia besar, yaitu semesta. Maka ya nggak apa-apa sih, ya baik-baik saja itu. Artinya mencari tempat yang hening, karena pada malam itu diandaikan semua kegiatan di luar rumah itu sudah sangat berkurang, maka itu menjadi tempat yang hening dan itu dipilih apa di luar rumah mungkin ya nggak ingin terganggu atau tidak ingin mengganggu orang dalam rumah, sehingga ya baik-baik saja bagi saya. Sekarang pertanyaan misalnya gini, kenapa orang yang sedang bahagia eh, susah untuk hening, sedangkan orang yang sedih itu gampang untuk hening. Eh, Mungkin pertanyaannya itu bukan orang bahagia susah untuk hening atau orang yang sedang menderita itu gampang untuk hening. Orang menderita juga susah untuk hening karena kepikiran, terus pikirannya sing ruwet apa, besok bayar utangnya opo, kemudian bayar pinjolnya gimana, ya masih ruwet, nggak bisa hening. Keheningan itu bisa dicapai kalau kita ya tadi melepaskan melepaskan semua beban hidup. Kebahagiaan eh, bisa dilepaskan kan. Tapi kan kita seringkali ingin membangga-banggakan diri sendiri. Misalnya dapat apa juara satu, terus ingin pamer ke seluruh dunia saya juara satu. Eh, eh, ini membuat kita itu kan kebahagiaan kan dapat juara satu, dapat hadiah, tapi kita ingin pamer ke seluruh dunia bahwa saya juara satu, sehingga hati kita yang bergolak terus nggak bisa. Nah, kalau kesedihan juga nggak bisa ning karena ya kita menderita, susah untuk ning. Mungkin yang dimaksud adalah kenapa orang yang bahagia enggan berdoa dan orang yang menderita itu senang berdoa. Karena kita melihat konsep Tuhan itu sebagai bukan sebagai ada dalam hati kita minta Injil kemarin itu ayat yang paling disukai oleh semua orang Kristen itu adalah ketuk, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu banyak sekali orang yang menstabilo ayat itu. Karena apa? Karena Tuhan itu dianggap Maha Pemberi. Maka orang-orang Katolik itu juga kalau sembahyang itu sudah tekun, sudah semangat, itu biasanya biasanya punya masalah itu. Kalau orang bahagia, hidupnya lancar-lancar saja, biasanya itu nggak berdoa ya. Doa ya sudah. Kalau bahasa Jawanya itu awu-awu. Awu-awu itu ya berdoa tapi nggak jelas, nggak sungguh-sungguh.
Tapi kalau hening, itu baik bahagia maupun menderita, itu akan susah untuk berhening. Karena hening itu adalah batin kita, pikiran kita. Untuk itu ya seperti kata Ibu Stella tadi, lepaskan semuanya. Baik pertengkaran, baik dendam, kemarahan, ke prestasi-prestasi, lepaskan semuanya. Kita juga bisa nggak tidur ketika mendapat pujian. Waduh, waduh tadi seneng ya dipuji orang, wah langsung dilihat orang, tepuki tangan orang, ya nggak bisa tidur karena itu menunjukkan bahwa nggak bisa hening. Karena apa? Hati kita nggak tertata. Ya kita terima saja lah. Dipuji ya sudah, dicaci ya sudah. Kalau kita bisa menerima semuanya yang apa yang ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa hening. Artinya ya pujian dan cacian itu kan sama-sama bohongnya. Bagi saya sih, pujian dan cacian itu sama-sama bohongnya. Eh, Orang Basa-basi. gampang saja memuji, kemudian berbalik mencaci, ya bisa aja. Maka bagi saya pujian dan cacian itu sama bohong. Ya saya tetap saya sih. Dipuji sebagus apapun, saya nggak akan berubah. Ya tetap saya. Dicaci maki sejelek apapun, ya saya nggak akan berubah. Saya tetap saya. Nah, maka bagi saya, maka ini kebohongan menurut saya sih. Eh, Kalau kita bisa menerima pujian dan cacian itu apa adanya, ya sudah diterima aja dengan disyukuri. Nah, disitulah baru kita bisa nih. Seperti tadi kalau Winardi menceritakan nggak bisa tidur karena sebelahnya adalah diskotik, ya kalau diterima saja ya sudahlah, cuma kerungu jedak jeduk ya sudah diterima aja, pasti bisa tidur. Kalau aduh ini apa aja sih kok nggak mari-mari, nggak selesai-selesai jedak jeduknya, ya nggak akan bisa tidur, gelisah toh. Maka keheningan itu bukan soal suka atau duka. Keheningan adalah ketika kita mampu menerima situasi dan diri kita apa adanya. Menurut saya gitu sih. Ya, terima kasih. Terima kasih Begitu, Win. Romo. Nggih, Nah, matur nuwun, saya matur kira nuwun. jelas ya Bu Lindri ya. Terima Oke, kasih ini Romo. saya kasih ke teman-teman yang ada di Surabaya. Ini banyak ini, lumayan ini hari ini. Ada Sita, ada Lina, ada Like, ada Mike, ada Pak Tommy. Ayo silakan kalau mau tanya. Saya tanya Pak Win. Oh Bu Eli, ya oke silakan Ya, Bu Eli. selamat Ya, malam Pak Win. ya. Romo, selamat malam. Ya, Romo, itu tentang keheningan tuh saya kan ikut meditasi Kristiani, Romo. Kalau keheningan itu identik dengan diam tidak bicara ya, Mo. Karena kalau pengalaman saya, kalau kita rame-rame dengan teman-teman pergi ke suatu tempat naik bis tuh, kebanyakan mereka tuh asik semua pada ngobrol sendiri. Atau karena saya tuh tidak tidak senang banyak bicara ya. Jadi saya tuh kebanyakan hanya diem dan menonton mereka-mereka yang banyak ngobrol-ngobrol gitu, Mo. Karena kalau kita tuh banyak hening itu apa ya, pesan-pesan dari apa ya, kita tuh lebih peka gitu loh, Mo. Apakah itu sama dengan identik dengan kita banyak diam, banyak hening itu nanti suara-suara Tuhan tuh akan mudah masuk, kita mudah menangkap. Begitu betul nggak Roma pendapat saya tuh? Maaf ya mau kalau ada. bisa Bu, bisa. Artinya gini, bukan berarti ketika kita diam, kita hening. Enggak bisa. Bukan berarti itu. Hening itu bukan berarti kita nggak berbicara. Hening itu ketika kita bisa menenteramkan, mengatur hati kita dan pikiran kita. Kita ngomong, tapi pikiran kita kemana-mana. Bisa mulai, orang itu kok menjengkelkan.
Itu kan nggak mungkin kita bisa kemana-mana. Nah, untuk hening itu bukan soal nggak berbicara, tapi hening itu soal hati. Hati kita yang bisa kita tata, kita atur, kita berserah gitu loh. Hati yang berserah itu hati yang bisa hening. Jadi belum tentu orang yang apa Iya. banyak bicara nggak bisa hening. Dan orang pendiam itu pasti orang yang hening. Belum tentu. Memang dalam kitab suci itu kita dianjurkan tidak banyak berbicara. Kalau mendengarkan Tuhan dan sebagainya. Kalau tadi kita pengkhotbah itu dilanjutkan juga soalnya berbicara. Eh, Amsal tambah tambah anu apa eh, keras lagi mengatakan di Amsal itu mengatakan orang bodoh akan terlihat bodoh kalau dia berbicara. Artinya sudahlah enggak, jangan terlalu banyak bicara kalau Amsal itu. Yakobus juga mengatakan yang sama. Eh, Pengkhotbah tadi juga mengatakan yang sama. Jadi, tapi bukan berarti orang pendiam itu bisa hening. Orang ikut meditasi pun belum tentu bisa hening. Karena pikirannya masih berjalan, ruwet gitu ya. Pikirannya masih penuh dengan lalu lintas yang sibuk, ya nggak bisa hening. Orang hanya bisa hening ketika dia berani berserah kepada Tuhan. Artinya, ya Tuhan, inilah aku, ya wes terserah mau kamu apakan, ya sudah, apa kehendakmu, ya sudah jalani. Inilah aku dengan segala cacat celaku, itu baru bisa hening. Maka untuk hening, pertama pembenahan diri. Pembenahan diri. Saya saya hobi retret di Rawa Seneng karena Rawa Seneng itu bagi saya merupakan titik awal hidup. Artinya ketika di Rawa Seneng saya dibimbing oleh seorang Romo hebat ya, magister Bapak. Karena dikira saya mau masuk terapis. Saya dibimbing untuk penyembuhan luka-luka batin, untuk menerima diri apa adanya. Nah, di situ baru saya bisa hening. Kalau enggak ya pengalaman-pengalaman masa lalu itu muncul, dosa-dosa masa lalu muncul, itu membuat gelisah, nggak bisa hening. Jadi ukuran keheningan itu bukan soal dia diam atau dia berbicara. Ukuran keheningan adalah kalau dia eh, mampu menata apa kekacauan yang ada dalam hati. Memang eh, harus memulai dengan meminimalkan bicara. Tapi bukan berarti ketika orang pendiam, oh dia apa mudah nih, Kak. Belum tentu. Karena ya bisa aja mulutnya diam tapi hatinya, pikirannya sing ruwet kan ya, ya bisa aja kita nggak tahu ya apa yang dipikirkan dan apa yang bergolak dalam hati orang. Begitu Bu Eli. Ya, terima kasih matur nuwun Romo. Masih loncat-loncat ya, Mu. Pikirannya masih loncat-loncat. Ya, terima kasih Bu Eli. Saya iling Apung Romo sama Yuli. Ya, Kenapa? meskipun sama-sama diem tapi dalam diemnya itu berbicara hati ke hati Romo. Kan sampai sampai jadian. Jadi kita juga Almarhum. ya kita juga bingung loh kok iso jadian ya sama-sama pendiamnya tetapi meskipun berdua gitu diam tapi ya bisa jadi ya Romo. Ya mungkin yang bicara suara hatinya Romo. Ya oke. Oke, silakan tadi Iya. siapa yang mau tanya ya? Ayo Like, ada Bu Lina ini ya, Bu Lina, ada Bu Nini juga ini, ada Bu Sita atau Semarang ini ada Jogja dulu nih. Rosa kelihatannya sudah mulai gelisah ini.
Mungkin ada yang mau ditanyakan ini. Silakan Rosa. Ya, baik. Tadi Romo mengatakan tentang, tadi Bu Eli mengatakan tentang meditasi Kristiani ya. Meditasi Kristiani itu meditasi dengan satu kata doa yang diulang-ulang ya Romo. Dan itu tujuannya ya keheningan, dan dalam prosesnya itu luka-luka batin itu akan muncul dan setelah semua bisa diterima mungkin ya, keheningan itu bisa terjadi. Sepertinya itu kalau yang saya tahu tentang meditasi Kristiani. Nah, tapi saya ingin bertanya tentang bacaan kitab suci, ya, tentang jangan bertele-tele dan Tuhan Yesus, kalau berdoa jangan bertele-tele dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami itu menurut Santa Teresa Avila kan apa the way of perfection ya. Jadi untuk bisa menuju pada kesempurnaan itu melalui doa Bapa kami. Nah, orang Katolik itu tidak pandai berdoa, tetapi pandai berdoa Bapa kami. Setiap kali kita selalu berdoa Bapa kami, ya kan? Padahal doa itu adalah doa yang luar biasa. Kalau misalnya tadi dikatakan tidak boleh bertele-tele, tetapi diajarkan doa Bapa kami. Berarti doa Bapa kami itu sebenarnya cukup, ya kan? Cukup untuk sampai pada keheningan tadi ya, bisa berbicara dengan Allah sendiri atau mempunyai hati yang percaya. Nah, nah itu masalahnya itu kita itu pandai berdoa Bapa kami, tetapi eh, selalu kalau kita ada permohonan kan, saya doa permohonan apa saja, kemudian marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Bapak sendiri, padahal doanya banyak sekali permintaannya, segala macam permintaan. Apalagi kalau doa mohon wujud di gereja itu macam-macam doanya, minta agar toko bisa terjual atau apa segala macam itu dimintakan seperti itu. Apakah itu termasuk bertele-tele ya Romo? Dan mungkin pertanyaan saya itu memang doa Bapak kami kan sedemikian luar biasanya, tapi kita masih sepertinya tidak bisa menyadarinya itu, meskipun kita selalu berdoa setiap saat atau paling pandai berdoa Bapa kami kalau orang Katolik ya, karena memang sulit untuk bisa berdoa spontan ya, sehingga kalau diminta itu nanti doa Bapa kami. Ada teman saya yang kalau misalnya diminta untuk memimpin doa, doanya Bapa kami atau Salam Maria saja. Itu seperti itu. Mungkin itu saja Romo kaitannya bertele-tele dan doa Bapa kami yang luar biasa itu. Terima kasih. Iya, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, ya kan? Di Matius itu juga dikatakan ya saurutan dengan doa Bapa kami itu, bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan. Sebagai Bapa yang baik, nggak akan memberi anaknya kala jengking ketika anaknya itu minta apa telur dan sebagainya. Tapi kita karena kita nggak yakin, kita ini kurang beriman, maka Yesus pun bertanya, kalau aku anak manusia datang, masih adakah iman di bumi? Karena kita nggak yakin, maka kita mengungkapkan apa saja yang kita inginkan. Padahal yang kita inginkan itu penting apa enggak, mendesak apa enggak. Bapak kami kan hanya berilah kami makanan secukupnya pada hari ini. Itu penting, makanan penting untuk hari ini. Tapi di Indonesia kan berilah kami rezeki. Rezeki kan bukan makanan. Rezeki kan macam-macam kan, macam-macam uang lah, apalah, berilah kami rezeki. Meskipun sudah bergeser dari makanan secukupnya untuk hari ini menjadi rezeki, tapi kita nggak puas, kita masih minta tadi seperti apa, tokonya laku, terus dan sebagainya.
Seolah-olah Bapak itu bodoh. Kita menganggap Bapak itu bodoh. Nggak tahu apa yang kita butuhkan. Padahal Bapak tahu apa yang kamu butuhkan itu Bapak tahu. Nah, bertele-tele itu biasanya kan orang memohon ini dan itu. Sudahlah, nggak usah ngomong apa, nggak usah mau minta macem-macem. Bapak itu tahu apa yang kamu butuhkan. Hanya soalnya kita percaya apa enggak. Yesus sendiri kan mengeluh. Seandainya anak manusia datang ke bumi, apakah masih ada iman di bumi? Seandainya anak manusia datang lagi. Dan Yesus kan mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa mindahkan gunung ke laut atau memindahkan pohon terbantin ini kemana gitu. Nah, pertanyaannya di dalam doa, kita seolah-olah mendikte Allah, Tuhan, ini loh, sing tak butuh no itu ini. Padahal Allah ya sudah tahu ngapain kamu ngomong-ngomong banyak gitu. Nah, bertele-tele itu ya ketika kita memuji-muji Tuhan, Tuhan itu apakah akan lebih hebat ketika kita puji? Ya enggak. Kita seringkali lupa untuk bersyukur pada Tuhan dan lupa untuk mengoreksi diri. Maka tadi penjelasan dalam doa Bapa kami, kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kamu juga. Itu kan penjelasan kan ada apa tanda kurungnya ya penjelasan itu untuk menjelaskan itu. Jadi Bapa kami itu dibuka dengan pujian kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah harapan, datanglah kerajaanmu. Itu di bumi seperti dalam surga, ya harapannya itu. Ini harapan dari kita, pujiannya yang dua. Nah, seringkali, maaf kata, orang-orang Katolik pun doa itu panjang, terus mari kita tutup dengan doa yang sempurna. Ya macam gitulah doa yang sempurna. Lah, doamu panjang berarti kamu nggak sempurna doanya. Buat apa kamu doa panjang-panjang lagi? Dan doa panjang itu ya isinya permintaan semua sih. Misalnya kalau doa makan aja sih panjang, mulai dari presiden yang baik hati sampai petani sampai macam-macam didoakan semua ya istilahlah. Iki mau makannya sudah dong sakit, nggak selesai ini masih doanya panjang-panjang itu. Tapi pertanyaannya itu doa dengan hati atau doa dengan ingin dipuji? Nah, ketika kita berdoa kita itu harus rendah hati. Bersyukur kepada Tuhan, menerima apa adanya. Nah, ketika kita ingin hebat doa, padahal ya Yesus mengajarkan doa itu singkat saja lah, nggak perlu panjang-panjang. Kalau membaca buku kisah seorang peziarah, dia hanya berdoa, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Sepanjang hidupnya dia berdoa itu. Sambil jalan, sambil kan dia berjalan sekian jauhnya untuk ke tanah suci ya dari Rusia mau ke Yerusalem dia jalan kaki. Dia hanya berdoa, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Itu saja doa yang pendek diucapkan terus-menerus. Sebetulnya Katolik juga punya doa pendek ya, yang diulang-ulang, doa Rosario. Rosario itu doa hening, tapi kita seringkali terjebak hanya menyelesaikan 50 Salam Maria. Nek gak 50 seolah-olah kualat gitu. Maka nek doa Rosario lingkungan kan ada kelebihan satu, gak usah, enggak, itu kelebihan. Aduh, kelebihan satu dan kurang satu gak penting. Yang penting kamu hening apa enggak. Sehingga Rosario itu hanya sebagai sarana doa Salam Maria untuk menyelesaikan 50 Salam Maria. Kita enggak berpikir hati kita hening apa enggak. Padahal itu doa hening. Maka penting bagi kita doa Rosario
Jangan bertanya, ini harus pakai peristiwa apa? Ya sudahlah, terserah peristiwa apapun. Yang penting hatimu hening apa enggak. Itu yang penting kan. Doa menyatukan hati kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa dalam bahasa Jawanya tuh gopo, bingung gitu loh. Bingung dengan itu peristiwa apa, ini kelebihannya berapa. Kok itu artinya kan hatinya enggak hening. Karena hatinya penuh dengan kemarahan, kejengkelan, apa ada orang yang mendoakan salam Marianya salah jadi jengkel atau ditertawakan, ya artinya enggak hening. Itu mau menunjukkan bahwa rosario pun bukan doa untuk hening, padahal rosario itu untuk hening. Kita bisa doa apapun lah, asal kita bisa hening. Doa pendek diulang-ulang terus itu bisa membuat hati kita hening. Begitu Bu. Jangan bertele-tele dan jangan banyak minta pada Tuhan. Tuhan itu tahu. Mungkin pernah saya ceritakan ya, bahwa gini ya, sebagai sharing ya. Mungkin, iya, mungkin pernah saya ceritakan. Pada waktu SD, saya itu kan hobinya apa, lari-lari, lari-lari, gelut-gelutan gitu. Sampai suatu hari itu sepak bola, suatu hari sepatu saya sobek. Pulang, kemudian saya memberitahu ibu saya, Bu, sepatuku sobek. Ibu saya bilang, ya nanti kalau ibu punya uang dibelikan. Sehari kok ibuku gak punya duit, ya 2 hari nggak punya uang. Teman-teman mentertawakan kan, sampai saya ikat sepatu itu, saya ikat karet, saya ikat apa rafia, ditertawakan teman-teman. Saya kan malu jadinya. Saya minta lagi, Bu, sepatuku sobek. Ibu saya bilang, kalau ibu punya uang, ibu beli. Kan ibu itu sudah tahu sepatu kamu sobek, ibu tahu. Ya ibu kasihan lihat kamu pakai apa sepatu sobek. Tapi ibu nggak punya uang, mau beli bagaimana? Sejak saat itu saya nggak pernah minta. Karena ibu saya tahu apa yang saya butuhkan. Kalau ibu saya saja tahu apa yang saya butuhkan, apalagi Tuhan. Terus buat apa kita minta? Kok kayak seperti Tuhan itu bodoh aja kok kita minta. Tuhan kok kamu nggak tahu? Saya butuh ini. Tuhan tahu. Pertanyaannya adalah jangan memposisikan Tuhan sebagai orang yang tidak tahu. Dan kita harus percaya, beriman bahwa Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau dengan demikian, pertanyaannya lagi ya gini, kalau gitu kita nggak usah berdoa. Ya kita berdoa. Doa yang bagaimana? Jangan banyak kata-kata, kita hening, mendengarkan Tuhan. Itu doa kita. Begitu Bu Maria. Terima Ya, kasih, Romo. ya kita kira begitu ya Bu Rosa. Oke. Silahkan ada yang mau tanya lagi. Ini Bu Yohana. Silahkan Bu Yohana. Kelihatannya mau bertanya ya. Ya, selamat malam Romo, selamat malam teman-teman semua. Eh, di dalam gereja Katolik kan ada persekutuan doa karismatik ya, Mo. Ya, Saya pernah ikut sekali gitu ya. Mereka kan kalau berdoa memang bukan hening, tapi malah menyanyi dengan musik yang ya. wah kelihatannya semangat sekali. eh, apa bahkan kata orang kan kalau bernyanyi itu lebih baik 2 kali daripada berdoa gitu kan ya. Terus ya kelihatannya mereka Kuis itu angkat eh, diserahkan. bahkan ya bukan saya, maaf ada teman-teman yang ikut karismatik. Karena saya nggak bisa gitu suruh tepak-tepok terus sambil bernyanyi. Tapi mungkin kalau melihat mereka itu setelah bernyanyi, nanti ya berdoa, itu kelihatannya rasanya itu plong, mukanya kok apa namanya, kayaknya lega gitu. Bahkan pakai bahasa roh segala macam seringkali keluar pada waktu karismatik itu. Itu bagaimana mau dengan karismatik?
Ya, Romo, putus Hil- lagi ya. Hilang lagi Iya, ya. Oke, Pro. oke. Sudah. Tadi suaranya tidak keluar, Romo. Jadi bisa diulang. Ya, Ah, tadi suaranya hilang. sudah. Sekarang Ya, sudah oke. sudah. Ya, Sudah. Saya nggak mau mengkritik karismatik karena itu adalah satu organisasi yang sah juga di gereja. Artinya diterima oleh Ya. gereja dunia ya. Eh, Hmm. hanya memang saya nggak cocok gitu aja. Saya nggak cocok. Hmm. Ya, nggak cocoknya gimana? Mungkin saya sama dengan ibu, nggak bisa nggak bisa apa eh, ribut gitu loh. Memang gejala karismatik itu adalah gejala apa gereja yang tadi saya katakan gereja noisy, gereja yang ribut. Memang itu gejala pada zaman ini di mana manusia tekanan sehingga masanya itu ya lewat lagu, lewat doa, lewat puji-pujian yang eh, yang meriah gitu sambil tepuk tangan, sambil goyang-goyang, itu pelepasan tekanan diri. Sebenarnya pada zaman ini banyak orang yang tertekan sehingga karismatik menjadi seperti sebuah doa penyaluran. Tapi kalau dikatakan apakah kalau bahasa Latinnya quis cantat bis orat, sekali eh, bernyanyi sama dengan dua kali doa, ya belum tentu juga, belum tentu juga. Artinya apakah eh, lagu-lagu seperti itu yang dianggap doa, ya ya belum tentu juga. Artinya itu hanya sebagai pelepasan. Pernah pada waktu frater kami mendiskusikan karismatik. Eh, seorang Romo Romo Kitab Sucinya itu mengatakan kenapa bahas yang identik dengan munculnya di Korintus di surat-surat lain Paulus nggak pernah membahas bahasa roh yang identik dengan karismatik. Berarti karismatik ada di situ juga. Kenapa munculnya di Korintus? Eh, menurut Romo itu karena di Korintus adalah kota pedagang yang penuh dengan eh, persaingan, tekanan, sehingga orang membutuhkan pelepasannya dari doa-doa semacam itu. Ya, tapi itu silahkan. Karismatik itu juga kan cenderung hampir mirip-mirip dengan battle, gereja-gereja battle lah. Ya Pak. Kalau di Surabaya itu ada 1 jam saja, ada Mawar Sharon, ada Betani, kan gayanya hampir sama gayanya. Mem- Mungkin itu munculnya dari Amerika toh, Ya. mengadaptasi seperti itu. Jadi kalau kita doa hening, kita menyukai doa hening, ya pasti nggak akan cocok di sana. Hmm. Tapi kalau kita suka yang doa yang noisy, yang ribut, ya pasti akan cocok. Maka orang diberi pilihan, silahkan mau memilih yang mana. Apakah ini apakah doa hening lebih baik daripada doa yang seperti itu? Ya, saya nggak bisa menilai baik buruknya. Ya sudah, setiap orang punya pilihan bagi saya. Nggak bisa menilai ini jauh lebih baik atau ini jauh lebih buruk. Ya enggak, ya sudah. Sama dengan orang menilai enak mana rawon dan soto, ya setiap orang bisa berdebat, ya. Bisa berdebat nggak ada ujungnya, ya sudah terima aja. Yang suka rawon silakan makan rawon, yang suka soto silakan makan soto, ya sudah terima saja, nggak usah diperdebatkan mana yang lebih enak, nggak cocok. Maka kalau kita nggak cocok ya sudah nggak usah ikut nggak apa-apa. Tapi eh, mereka sukanya begitu ya sudah nggak apa-apa. Meskipun saya sendiri nggak cocok ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Saya kalau disuruh mendampingi ya saya dampingi karena itu juga umat Katolik toh, dan karismatik juga sebagai Ya. persekutuan yang sah dalam gereja. Hmm.
gitu. Yes. Begitu, Bu. Baik, makasih Romo. Makasih. Romo, sedikit menyambung Bu Yohana ya. Tadi dikatakan bahwa di karismatik itu kan berdoa, terus terakhirnya itu mesti mereka selalu bisa bahasa roh. Banyak dan tidak hanya satu, banyak. Nah, pada bahasa roh itu kan berbicara dengan Allah dalam bahasanya yang tidak kita ketahui artinya, ya kan? Kalau misalnya di dalam kitab suci dikatakan kalau misalnya kita bisa menerjemahkan itu bagus, ya kan? Tapi rata-rata kan tidak pernah diterjemahkan. Nah, kita tadi mengatakan bahwa hening itu adalah kita mendengarkan Allah bicara, ya kan? Di dalam hati kita. Nah, padahal mereka mampu untuk berbicara bahasa roh. Berarti kan bahasanya roh itu ya ilahi ya, bahasanya Allah sendiri yang dianugerahkan kepada mereka kan. Nah, itu bagaimana ya Roh? Berarti apakah mereka itu tanpa hening bisa mengalaminya berbicara dengan Allah? Ya kan kita kan sebaliknya tadi dari judul apa? Judul MMT kita kan tentang kita bisa berbicara dengan Allah kalau kita dalam keheningan. Itu Romo. Sedikit Ya, menyambung Bu Yohana ya. artinya gitu. Seperti tadi saya katakan bahwa Rasul Paulus ya mengkritisi bahasa roh itu hanya di Korintus, 1 Korintus ya. Sebetulnya ini Kayaknya Romonya mending mandiin video deh, Mo. Suaranya putus-putus. ah Nah, Suaranya suaranya hilang. apa? Putus suara Romo Matiin terputus-putus. videonya aja mendingan biar suaranya bagus. Karena sinyalnya kayaknya kurang bagus deh Romo punya. Matiin gambarnya aja Iyo, mau jadi suaranya. oh iya, wis. Ya. Ya, sudah dengar ya. Ya, Nah, Kedengeran. artinya gini, bahasa roh itu Paulus hanya mengkritisinya di Korintus. Seperti yang saya katakan bahwa Korintus itu kota perdagangan. Bahwa apakah bahasa roh itu bahasa Tuhan? Ya belum tentu juga gitu. Tapi sebetulnya misalnya di 1 Korintus bab 14 ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Artinya bahwa gak penting. Bahasa roh itu hanya boleh dikatakan kalau ada orang yang mampu menerjemahkannya. Nah, dalam komunitas-komunitas itu, bahasa roh kan hanya, ya pokoknya ngomong. Intinya apa? Isinya apa? Nggak, nggak ada penerjemahnya toh. Terus buat apa? Gitu lah. Ini kan hanya sebagai suatu kesombongan pribadi ya. Jadi Paulus itu mengingatkan hati-hati untuk berbahasa roh. Artinya bahwa itu nggak perlu diucapkan kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan. Jadi itu aja pedomannya bahwa apakah bahasa roh itu bahasa Tuhan? Saya sendiri nggak tahu. Tuhan itu ngomongnya juga nggak sulit-sulit kok. Dimengerti oleh umatnya kan. Nah kalau nggak nggak dimengerti apakah bahasa Tuhan? Ya saya juga nggak tahu. Yesus bersabda itu dimengerti oleh umatnya. Oh, meskipun ya katanya, oh Yesus kan ngomongnya pakai bahasa Aram. Ya itu karena umatnya di sana pakai bahasa Aram. Kalau Yesus lahirnya di Jogja ngomongnya pakai bahasa Jawa. Ya nggak perlu pakai bahasa yang sulit-sulit. Maka kalau ditanyakan itu bahasa Tuhan, nah saya kok nggak yakin ya. Karena saya belum pernah mendengar Tuhan berbicara. Ya kalau bersabda pakai bahasa Indonesia ya ada dalam kitab suci. Tapi kalau pakai bahasa roh yang nggak saya pahami ya saya nggak yakin sih dengan itu. Yesus itu sangat mendunia, artinya berbicara pakai bahasa manusia
dia memberi contoh juga soal kehidupannya sehari-hari, soal kehidupannya masyarakat pada zaman itu, misalnya nelayan, gembala, pokok anggur. Kenapa Yesus nggak ngomong pokok duren? Ya karena masyarakat sana mungkin nggak tahu duren itu apa gitu kan. Meskipun mungkin Yesus tahu, ya itu karena Yesus ingin berbicara kontekstual sesuai dengan zamannya. Nah, kita pun sebetulnya kalau doa ya harus kontekstual saat ini. Maka kalau ada yang berbicara dengan saya kadang eh, bingung ini ngomong apa sih sebetulnya. Karena ya nggak ada yang menerjemahkan kan. Untuk itu ya perlu ada penterjemahnya. Kalau enggak ya lebih baik nggak berbicara toh. Paulus juga mengatakan berbicara 5 kata yang dapat dipahami daripada beribu-ribu kata memakai bahasa roh yang nggak dipahami. Gitu. Begitu Ya, Mbak. ya, terima kasih Ya, banyak, itu Romo. juga Romo. Ya, kira-kira begitu ya. Win, udah jam 9 Win. Ya, oke. 9. Saya kira Romo juga mungkin tidak mau banyak kata nih malam ini ya. Kita mau langsung praktek aja katanya Romo. Oke, eh, kita akan akhiri ya. Meskipun masih ada yang mau tanya nih mungkin ya. Apa Bu Veronica mau tanya ini? Enggak, Apel boleh enggak, nggak satu? enggak Pak Win. Oh enggak ya, oke. Amel Eh, boleh nggak satu? oke, siapa? Hah? Amel, Oh, Amel. Amel ya silakan. Terakhir ya Mau, Amel ya. Ya. oke. Mau, Amel mau nanya. Berarti kan tadi kan kayak Romo bilang ada ya sekarang anak muda memang lebih suka kebisingan, ya gereja yang heboh dan ya itu memang cara-cara setiap orang kan punya cara yang berbeda yang tadi seperti Romo juga bilang. Berarti oke aja dong ya mau semuanya, mau mau cara gimana, nggak harus. Oh oke sekarang kita udah masuk, udah lebih dewasa mungkin terus harus keheningan itu kan bukan suatu keharusan kan Mo. Yang penting setiap orang bisa terpanggil dan berbicara dengan Tuhan dengan gayanya masing-masing is okay right Mo. Bener kan Mo maksudnya? Sorry. Iya, ya, Jadi nggak harus iya. masuk keheningan. Oh berarti kalau kamu nggak masuk keheningan, kamu belum dekat sama Tuhan gitu. Enggak kan artinya kan Mo? Ya enggak. Artinya ya, maka tadi saya nyontoh, ya sudah, orang yang mau ke sana ya silakan. Orang yang mau ke sini silakan. Kalau saya disuruh ke sana, saya nggak mau ya cocok gitu kan. Jadi itu adalah keterkaitan hati kita dengan Tuhan. Kalau hati kita nggak cocok, terus bagaimana mengkaitkannya? Kan nggak bisa. Maka tadi saya nyontohkan kalau kamu suka rawon ya sudah, jangan maksa saya yang suka soto untuk makan rawon kan. Tapi apakah rawon itu jelek? Ya belum tentu. Apakah soto lebih bagus dari rawon? Ya belum tentu. Tapi kita bisa nerima. Itu butuh kerendahan hati untuk menerima. Itu Mel. Oke. Thank you Mo. Ya, Mel. Ya, oke. Terima kasih Amel. Ini ada kata-kata dari Bu Astria. Keheningan itu mengolah proses kita pada Tuhan gitu ya. Oke, mungkin ada tanggapan mungkin Romo atau Bu Astria mau ini. Tapi jangan panjang-panjang ya Bu Astria karena sudah waktunya habis harusnya Oh, ya. iya. Terima kasih. Ya, silakan. Selamat malam, Romo. Artinya gini tadi Maaf. menanggapi yang kalau anak muda begini itu nggak sempat berarti nggak dekat sama Tuhan enggak. Jadi kita memang butuh keheningan. Waktu keheningan itu waktu kita ke gereja berdoa itu kan juga sama sama juga keheningan. Begitu ya, Mo. Terus yang kedua untuk apa tadi karismatik bahasa roh itu kan ada ya, Mo, di kitab suci untuk bahasa yang turun ke para rasul. Itu saya ayatnya lupa, tapi ada di kitab suci. Ya, Jadi di artinya kitab. Ya, artinya adalah para rasul itu mempunyai bahasa di kotanya masing-masing, ditempatkan di kota masing-masing. Begitu ya, Mo. Terima kasih. Selamat malam.
Oke, hanya mau Ketika menginfokan para rasul menerima bahasa roh, akhirnya dia dapat berbicara dan dapat dipahami oleh orang-orang dari mana-mana. Bahasa mempersatukan gitu. Itu kan ketika para rasul menerima Roh Kudus itu. Itu kan Pentakosta itu, Ya. turunnya Roh Kudus. Lah, kalau bahasa roh yang sekarang kan nggak dipahami gitu. Maka kalau ditanya apakah itu bahasa Tuhan, saya nggak berani jawab ya dan tidak. Berarti Begitu, Win. Romo ya. saat itu tidak usah diterjemahkan kan karena mereka langsung tahu oh ini berbicara dalam bahasa kita gitu ya kalau tidak salah di Ya, dalam kitab suci ya. ya. Heeh. Ya. Jadi bahasa yang mempersatukan seluruh dunia. Ketika Ya. dirusak oleh Menara Babel, ketika orang bangun Menara Babel kan Allah merusak dengan bahasanya, dikasih Hmm. bermacam bahasa. Lah Pentakosta itu mempersatukan kembali yang tercerai-berai karena Menara Babel. Mereka para rasul berkhotbah dan bisa dipahami oleh semua orang dari berbagai macam bangsa. Itu ketika menerima roh. Lah, pertanyaannya ketika maaf, kalau karismatik dengan bahasa roh, apakah bisa dipahami oleh semua orang? Apakah itu bahasa yang mempersatukan? Kan ya enggak juga sih, karena nggak tahu apa yang dikatakan. Begitu. Ya, oke. Nah, Win. Saya kira kita akhiri ya, sudah selesai. Ya, yang penting kita mempraktekkan tadi ya, yang Romo sudah berikan ya. Bagaimana kita bisa hening, ya, saya kira itu yang lebih penting. Memang kalau ada teman-teman yang tidak suka, tadi Romo bilang ya bisa menggunakan yang karismatik, bisa gitu ya. Jadi tidak berarti bahwa kalau tidak hening tidak dekat dengan Tuhan gitu ya. Tetapi kalau menurut Ibu Teresa ya, karena jalan eh, rahasia hidup saya itu sederhana kalau saya bacakan begitu. Ya adalah keheningan itu gitu. Ya rahasia hidupnya adalah doa. Doa diawali dengan keheningan. Nah, itu kalau kita mau mengikuti teladan dari Mother Teresa. Nah, semoga teman-teman apa yang sudah dibawakan Romo Gani malam hari ini boleh membuat kita apa namanya menjadi cahaya seperti yang akan kita dengar melalui lagu ini ya. Come follow me.
that you choose.